puasa Pak, jadi Bapak aja begitu. Baik, Yang Mulia. Silakan, siapa yang Hari hadir? ini sesudah 14 hari untuk perbaikan kami hadir dan kami perkenalkan kembali yang kuasa hukum yang hadir. Pertama adalah Dr. Refli Harun SHMH LLM, kemudian Dr. Randus Abdullah Al-Katiri SHMBH, silakan tunjuk tangan setidaknya. Ya. Kemudian Dr. Fadli Nasution SHMH, kasih kode. Oke. Sudah Pak, Kemudian biasa aja Pak, nggak usah. Joni Silalahi Sarjana Hukum. Oke. Kemudian M. Tony Soehartono SH. Kemudian saya sendiri Jahmar Girsang SHMH. Selanjutnya Ramdan Syah SHMH. Kemudian H. Mulyadi SHMH. Kemudian Muhammad Salman Darwis SHMH LI. Dan Saudara Ajis Yanuar SHMH MM. Demikian Yang Mulia kuasa hukum yang hadir hari ini. Terima kasih. Dan tambah lagi Yang Mulia, Ya. para prinsipal tetap hadir hari ini. Pertama, Rismon Hasiholan Candipar, mohon berdiri. Berdiri, tetap berdiri sebentar. Disuruh Kemudian duduk, Pak. Duduk. Dr. Tiba, silakan. Ya, duduk kembali. Kemudian Mas Roy. Oke, itulah prinsipal dan kuasa hukum yang hadir hari ini, Yang Mulia. Terima kasih. Terima kasih. Sebetulnya memperkenalkan diri saja Pak, tidak perlu berdiri itu. Tapi ini karena apanya banyak, pengikutnya banyak, jadi supaya kelihatan. Begitu Pak ya. Kami sudah menerima perbaikan permohonan dari kedua permohonan ini. Sesuai dengan nasihat sebelumnya, tolong disampaikan ke kami perbaikan apa saja yang dilakukan tanpa perlu menyebutkan itu di halaman berapa, biar kita cek. Jadi tidak perlu disampaikan lisan. Silakan untuk 47, dimulai dari 47. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami bacakan perihal karena ada perubahan Yang Mulia. Ya, perihal berubah di halaman 1, cukup, nggak usah Betul. dibacakan. Baik. Oke, di halaman berapa perihal lagi? berubah, kemudian di bagian kewenangan Halaman berapa? telah dibuat dan dilengkapi dengan disesuaikan dengan kaidah peraturan Mahkamah Konstitusi. Oke, itu Kemudian- halaman 5 sampai Halaman 5 sampai halaman 9. Oke. Lanjut. Kemudian di legal standing, bagian legal standing kita sudah rubah juga sesuai dengan Kami arahan. Pak, bukan kita Pak. Kami sudah rubah. Kami, betul. Kalau kita nanti saya ikut mengubah punya Bapak jadinya. Baik, Yang Mulia. Silakan. Baik, kami sudah rubah sesuai arahan dari majelis Ya. legal standing, jadi lebih kuat lagi Yang Mulia. Iya, kuat tidaknya nanti kami yang nilai Pak. Baik Yang Mulia. Lanjut. Kemudian pasal yang diuji 6 pasal ada perubahan. Ya. Di sini tadinya ada pasal 1, sekarang tidak ada pasal 1, jadi hanya pasal 86 ayat 1 huruf B, pasal 87A, pasal 88A, pasal 96 ayat 5 huruf D dan E, pasal 97 ayat 1 dan ayat 2 huruf B dan huruf D, kemudian pasal 110 ayat 1 dan ayat 2 huruf B dan huruf D. Oke. Batu ujinya masih tetap sama Yang Mulia, di pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28G ayat 1, pasal 28I ayat 4, dan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian dalil permohonan telah menyesuaikan dengan objek permohonan, yaitu 6 pasal, dan telah menambahkan dalil-dalil lainnya yang menguatkan permohonan. Petitum di Silakan sini. dibacakan. Oke, langsung petitum Yang Mulia ya. Coba suara Ibu itu biar kita dengar juga Pak. Bapak aja dari Oke, tadi. baik. Ini kan? Iya.
Petitum, berdasarkan dalil-dalil di atas, para pemohon mohon pada Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara akuo untuk dapat dijatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 86 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 3. Menyatakan secara mutatis mutandis semua frasa umrah mandiri dalam pasal 87A, pasal 88A, pasal 96 ayat 5 huruf D dan huruf E, pasal 97 ayat 1 huruf A dan huruf B, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Menyatakan pasal 110 ayat 1 dan ayat 2 huruf B dan huruf D Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 5. Menegaskan bahwa keberadaan peraturan pelaksana tidak dapat dijadikan dasar pembenar atas kekosongan norma, ketidakjelasan pengaturan atau pelepasan tanggung jawab konstitusional negara yang bersumber dari norma undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila Ketua Majelis Hakim, Mahkamah Konstitusi dan Majelis Hakim memeriksa perkara akuo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Cukup, Bu? Ex aquo et non. Cukup? Cukup. Itu untuk mutatis mutandis itu apa maksudnya, Bu? Di angka 3 itu. Mutatis mutandis itu artinya pertama gabungan dari 4 pasal yang tadinya kita pisah, Yang Mulia. Jadi secara komprehensif kita dijadikan satu posita dan satu petitum. Oke, itu aja. Betul, Yang Mulia. Oke, nanti dicek lagi di rumah, Pak ya. Mutatis mutandis itu apa maksud? Baik, Yang Mulia. Terima kasih.